dialek Banyumasan atau bahasa Ngapak. Saya nanti mau campur-campur dengan bahasa Ngapak nih, supaya main. Bahasa Ngapak kuwe ujare seorang ahli berasal dari tradisi bahasa tengahan atau bahasa Kawi. Sisa-sisa tradisi itu ialah misalnya dominasi huruf A. Apa kie jane apa orang opo apa. Kene-kene apa orang kene onopo. Itu ciri khas dialek Banyumas. Tapi juga ada karakter yang lahir dari dialek Banyumas itu, yaitu karakter kesetaraan. Karena bahasa Banyumas punya tingkatan yang sederhana. Boleh dibilang tidak mengenal kromo inggil. Yang dikenal cuma kromo madya, kromo madya, tengah setengah krama. Contohnya inyong arep ngomong karo bapane ya, Pak, apa rika duwe duit, anggap duwe inyong jaluk. Orang Romo menopo panjenengan kagungan arta menawi kagungan kula badhe nyuwun ora ya. Jadi bahasa Banyumas itu pancen agak beda dengan bahasa Jawa standar, bahasa Jawa gagrag Surakarta Yogyakarta, yang bahasa ini gagrag Surakarta itu tumbuh dan berkembang di kalangan keraton. Karena keraton kan perlu ada unggah-ungguh, perlu ada orang yang dianggap lebih tinggi, turunan ya priyayi, polyayi dan rahadi. Rahadi itu darah utama. Nah, dan Banyumas orang kaya itu. Ulane jenenge bangsane Darsun, Kasmin, Tinem, itu menarik. Jadi menarik aja dihilang lah. Jadi nama gue kursi diganti ke Eropaan atau ke Timur Tengah, ben-ben nari casem, jadi menarik seperti itu. Nah, untuk ini karakter Banyumas yang kebersamaan, kesetaraan atau egaliter ini merupakan kekayaan sosial yang bisa membangun dan mendukung eksistensi negara kita yang terlanjur saya bilang diproklamirkan sebagai sebuah negara republik. Itu kekuatan publik itu rakyat. Jadi negara Republik Indonesia itu kekuatannya itu pada rakyat. Sayang sekali itu sekarang agak diserobot oleh orang-orang yang suka keningratan. Jadi keningratan atau feudalisme itu menggejala di mana-mana, di lapisan birokrat, di lapisan perguruan tinggi, di lapisan pesantren, pada gawe feudalisme baru. Ya pora. Iya.
Jadi angger nganggo jiwa republik, Pak Rokib itu akan menganggap teman-teman dosen itu sebagai mitra, bukan sebagai bawahan. Bisa orang kayak gue, orang bisa langsung ketinggalan ada di mana-mana. Kayak gue, paling orang bisa gue pondok, jong sing anu adine kiai terus sudah repot banget. Repotnya jeduk anak adikku itu kan Gus apa yang enggak ada lagi. Ya, aku wani penjeduk Gus kan manggil teman. Nah, gue ketinggalan baru di pondok. Tapi biasanya nyong tidak mau berkonfrontasi budaya dalam hal apapun, jadi ya manut bela nyeluk ponakan Gus ya apa-apa seperti itu. Kenapa tumbuh dialek Banyumas itu saya bisa menjelaskan begini, kira-kira begini. Posisi atau letak Banyumas sekaresidenan, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap itu pada masa lalu relatif cukup jauh dari pusat-pusat kekuasaan di Yogyakarta dan Surakarta yang mereka menggunakan bahasa Bandeng itu. Kita cukup jauh. Jadi seperti tumbuh tradisi kebudayaan berbeda karena jarak yang jauh itu. Sekarang Jogja itu kalau pakai kereta api cuma 2,5 jam, mobil yang 4 jam. Tapi 100 tahun yang lalu orang Banyumas untuk pergi ke Jogja, ke keraton sana sowan maring Ratu itu bisa naik kuda menyeberang beberapa sungai besar, dan itu bisa 3-4 hari baru sampai ke Jogja. Artinya komunikasi kebudayaan tidak begitu mudah untuk orang Jogja, bahasa Jogja, kebudayaan Jogja mempengaruhi sepenuhnya orang Banyumas, itu tidak bisa seperti itu. Ditambah lagi kita juga ada pada perbatasan dialek Sunda yang vokal aja juga sangat dominan. Jadi dari dua pengaruh itu terlahirlah dialek khusus atau daerah istimewa di Banyumas ini. Saya ingin mengatakan, ingin pesan dengan sungguh-sungguh kepada para mahasiswa ini, bersikaplah sebagai makhluk terpelajar. Makhluk terpelajar itu tidak akan menganggap suatu dialek itu rendahan gitu. Oh, kamu Banyumas ngomongin apa? Ayu-ayu apa kok tidak seneng? Ajak kayak gue. Sikap keterpelajaran itu menganggap bahasa itu punya kedaulatan penuh di daerah masing-masing. Jadi orang usah ragu-ragu memuliakan bahasa Banyumas. Bahasa itu ada pelajaran yang bernama Trigatra Bahasa. Pernah mendengar itu Trigatra Bahasa? Kalau belum pernah mendengar, saya jelaskan. Gatra pertama itu orang Indonesia wajib mahir berbahasa Indonesia dalam bentuk pengucapan maupun dalam bentuk tulisan. Sudah pada pinter berbahasa Indonesia? Kalau bikin makalah bisa? Syukur, alhamdulillah. Kalau bikin paper bisa? Proposal perintah wong.
kalau ini dipikirkan secara serius, gatra yang pertama, orang Indonesia wajib berbahasa Indonesia dengan baik secara lisan maupun secara tulisan. Kalau belum, tolong diusahakan dengan sungguh-sungguh. Lalu gatra yang kedua, manusia Indonesia harus mahir berbahasa ibu, baik tulisan maupun lisan. Jadi wong Banyumas kudu tayang ngomong cara Banyumas, kudu tayang nulis cara Banyumas. Wong Sunda ya kedah daerah Sunda tuh berbaca Sunda. Jadi kebinekaan tunggal ikaan itu tidak akan larut oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetap penting, tapi bahasa daerah sebagai sumber kosakata bahasa Indonesia tetap terpelihara. Bahasa ibu di Indonesia, bahasa ibu. Lalu ini yang kata yang ketiga, you all have to speak English too, because English has become two word bahasa, jadi bahasa dunia. Sekarang kalau Anda